Halo, kembali lagi dengan kami, Elator Batakuni Part 2. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm Junghans, melakukan perjalanan ke daerah Batak dan kemudian menerbitkan karangan tentang suku Batak. Dalam buku tersebut, Junghans menasihatkan pemerintah kolonial untuk membuka dinding Kristen. Karangan tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab Nederlandse Bibelgenootschap di Belanda, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama Herman Nebroner van der Tuuk untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan Alkitab. Van der Tuuk adalah orang Barat pertama yang melakukan penelitian ilmiah tentang bahasa Batak. Ia juga orang Eropa pertama yang menatap Danau Toba dan bertemu langsung dengan Sisingamaraja. Pada tahun 1857, pekabar Injil Gevan Asel, utusan dari jemaat kecil di Ermelo, Belanda, melakukan pelayanan di Tapanuli Selatan. Pada 31 Maret 1861, dua orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jacobus Tampu Bolon dan Simon Siregar. Pada tahun yang sama, tepatnya pada 7 Oktober 1861, diadakan rapat 4 pendeta di Sipiro, yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman, yaitu pendeta Hein dan pendeta Klemer, serta oleh 2 pendeta Belanda, yaitu pendeta Betz dan pendeta Asel. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada Rhenish Mission Geselschap. Hari tersebut dianggap menjadi hari berdirinya Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Kemudian, Ludwig Ingwer Nommensen tiba di Padang tahun 1862. Ia menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa, adat Batak dan Melayu. Ia tiba melalui badan misi Rhenish Mission Geselschap. Kemudian, pada tahun 1864, ia masuk ke daerah Silindung, mula-mula di Huta Damai. Kemudian, di Piaraja yang kini menjadi kantor pusat HKBP. Dalam menyampaikan Injil, Ludwig Ingwer Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Lumbantowi atau Raja Batak pertama yang dibaptis untuk mengantarnya dari Barus ke Silindung dengan catatan tertulis bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya, Nommensen tidak diterima baik oleh penduduk karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Pada suatu saat, diadakan pesta nenek moyang Shatas Barita. Biasanya disembelih korban. Saat itu, sesudah kerasukan roh, si Baso atau pengantar orang-orang halus menyuruh banyak orang untuk membunuh Nommensen sebagai korban, yang pada saat itu hadir di situ. Dalam keadaan seperti ini, Nommensen hadir ke permukaan dan berkata kepada orang banyak, "Roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdaya kalian. Itu bukan roh Shatas Barita nenekmu, melainkan roh jahat. Masa nenekmu menuntut darah salah satu dari keturunannya?" Menghadapi keadaan yang mendekat, Nommensen tetap ramah dan lemah lembut, hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malah berbuat tidak baik padanya. Sekian yang bisa kita sampaikan tentang masuknya penginjil ke tanah Batak. Kami dari Elator Batakuni mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.